Shalom, selamat hari Minggu Info Kafid buat kita semua. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita saat teduh sejenak. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, ayat 1 dan ayat 4. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Tuhan yang memberi kebahagiaan kepada kami, pada waktu ini kami mengingat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Teguhkan dan kuduskanlah hati kami, agar kami mengingat segala perintah-Nya itu. Tunjukkanlah kepada kami segala dosa yang kami perbuat, agar kami menyesalinya dan kemudian melakukan kehendak-Mu yang menyelamatkan kami, agar kami berbahagia sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau melakukannya untuk kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari pengantar Kidung Jemaat nomor 258, ayat 1 sampai ayat 2.
Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seteru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, Tuhan Yesus, pegang tanganku. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita pada hari ini yang tertulis di dalam Matius 4 ayat 1 sampai ayat 11. Kita baca secara responsoria. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis,
Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sama-sama kita baca ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sampai demikian pembacaan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari mata acara yang kelima. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan batiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan batiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta Padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak
Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga kita yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami, dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapanmu, karena tabiat kemanusiaan kami tidak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami dan lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang bahagia di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya yang jahat supaya ia hidup. Maka dengan kemurahanku, aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatanmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihiku, percayaku, ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru di minggu kita pada hari ini yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 25. Demikian bunyinya.
Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pengantar kidung jemaat nomor 199 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413, ayat 1 dan ayat 3. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jauh seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Lagu pujiku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan berita sukacita di ibadah Minggu pagi hari ini berambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 49 sampai dengan ayat 57. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu Saudara terkasih, dan mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Air mataku terus-menerus bercucuran tiada hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku memedihkan jiwaku oleh sebab semua putri-putri kotaku. Seperti burung aku terus diburu oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku. Pikirku, binasalah aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutup telingamu terhadap keluhku dan teriakanku. Engkau mendekat ketika aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih, mengingat firman Tuhan hari ini,
saya juga mengingat pelayanan dan tugas belajar kami dulu kurang lebih 7 tahun di Korea Selatan. Pertanyaan besar ketika itu, kenapa kehidupan dan juga kemajuan Korea Selatan begitu berbeda dengan Indonesia? Dari segi sejarah, sesungguhnya Indonesia dan Korea merdeka di bulan yang sama dan di tahun yang sama. Hanya beda 2 hari, Korea Selatan merdeka pada tanggal 15 Agustus, sedangkan Indonesia 17 Agustus. Ketika saya melihat perkembangan dan kemajuan bangsa ini sangat berbeda jauh dengan bangsa kita. Lalu saya bertanya kepada orang-orang atau sahabat teman-teman yang bersama saya belajar di sana, yaitu orang-orang Korea. Saya tanya, apa yang membuat bangsa ini atau bangsa kalian begitu cepat maju? Padahal kita sama-sama merdeka di tahun yang sama. Tapi kalian begitu cepat menjadi negara maju dan bahkan menjadi negara termasuk angka Kristenan yang begitu cepat bertumbuh. Di dalam 10 tahun terakhir, Korea Selatan dengan angka hampir 20 juta percaya kepada Kristus. Dan pada saat itu, ternyata sebelum mereka menerima kekristenan, mulai ketika mereka menyadari betapa berharganya berkat anugerah Tuhan. Mereka ternyata dijajah oleh Jepang kurang lebih 35 tahun. Bisa kita bayangkan, Bapak Ibu Saudara terkasih, perbandingan negara ini mengalami penderitaan dan penjajahan. Kalau Indonesia dijajah kurang lebih 300 tahun oleh Belanda, sangat menyakitkan. Bagi orang tua kita, nenek kakek kita dahulu, yang membandingkan betapa mengerikan dan tidak ada bandingannya penderitaan yang begitu menyakitkan selama 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Artinya apa? Bisa dikatakan 100 kali lebih penderitaan yang dialami oleh Jepang, oleh Korea, dengan penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Kalau dalam 3,5 tahun, bangsa Indonesia sudah begitu menderita, bagaimana dengan Korea yang mengalami selama 35 tahun? Dan ternyata penderitaan ini mempengaruhi karakter hidup mereka. Masa penjajahan yang mereka alami ketika Jepang menjajah mereka. Mereka menyadari ketika kabar baik datang bahwa Yesus Kristus, seorang guru, seorang penyelamat, lebih merasakan penderitaan yang begitu pedih. Dan mereka menyadari ketika Yesus sendiri ternyata berpihak kepada orang-orang yang menderita. Kebangkitan, kesadaran yang mereka alami adalah berkat bagaimana mereka menghidupi iman kepercayaan mereka hidup di dalam penderitaan itu bersama-sama dengan Kristus yang menderita. Mungkin bagi kita generasi muda saat ini begitu sulit menggambarkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh kakek nenek kita, pendahulu-pendahulu kita ketika masa penjajahan. Tetapi kita bisa merasakan bahwa tak satu pun di antara kita ingin dijajah atau ditindas. Dan begitu juga perasaan yang dialami oleh bangsa Korea selama 35 tahun dijajah. Tetapi kebangkitan mereka adalah ketika mereka mampu mengampuni dan mereka menanggalkan semua beban berat itu bersama-sama dengan Kristus hidup di dalam pengampunan.
di dalam kasih, maka kita akan beroleh kebangkitan. Ketika mereka menyadari bahwa sebenarnya ada Tuhan yang bersama mereka, ada Kristus yang membimbing mereka dan menyertai mereka, ketika kita bisa melepaskan pikiran atau hati kita yang penuh dengan kebencian dan kesakitan itu. Saya juga mengingat beberapa kutipan yang disampaikan oleh Bapak Jenderal Luhut Panjaitan. Ketika satu kali dia pernah menyampaikan dan sharing bersama para pendeta, dia menyaksikan bahwa keberhasilan yang dia rasakan saat ini tidak jauh dari bagaimana pahit getirnya keluarga mereka menghadapi kepahitan dan penderitaan hidup. Bahkan dia menyaksikan bahwa kebanyakan para jenderal dan pemimpin yang berhasil, mereka berhasil karena melewati masa penderitaan dan kesusahan itu. Artinya bagi orang-orang yang berhasil, yang merasakan berkat Tuhan, adalah mereka yang merasakan bahwa penderitaan itu bukanlah sesuatu yang harus dianggap menjadi hukuman, atau menjadi sebuah penolakan, atau menjadi kutukan, tetapi sebuah proses pembentukan di mana sebenarnya keberpihakan Tuhan bersama dengan kita yang disingkirkan, terpinggirkan, dan bahkan kita yang tidak dianggap di dalam dunia ini. Bapak Saudara terkasih, ini pengantar khotbah yang saya sampaikan ketika kita membaca kitab Ratapan oleh Yeremia, ditulis kira-kira tahun 584 sebelum Masehi atau sebelum Yesus lahir. Atau bisa kita bayangkan penghitungan kalender ketika Yesus lahir 2000 tahun yang lalu ditambah 600 tahun atau 700 tahun sebelumnya. Berarti firman Tuhan atau ratapan ini ditulis kira-kira 2700 tahun yang lalu. Masa di mana bangsa Yehuda mengalami kehancuran. Kita tahu bangsa ini berkali-kali meninggalkan Tuhan. Dan menjadi pertanyaan, kenapa bangsa Yehuda yang dahulunya disebut bangsa Israel mengalami yang namanya kehancuran oleh Babel. Yehuda sendiri kita tahu adalah salah satu suku bangsa Israel yang berasal dari 12 suku bangsa Israel, anak dari Yakub. Tetapi mulai mereka mengikuti Tuhan, melalui masa mereka di Mesir, diselamatkan oleh Musa. Mereka tiba di Mesir karena Yusuf yang menyelamatkan mereka dari masa kelaparan. Dan akhirnya kakak-kakaknya datang, kan orang tuanya datang, diselamatkan dari kelaparan itu. Selama 400 tahun mereka hidup di Mesir, menjadi ketakutan bagi bangsa ini. Dan akhirnya semua anak laki-laki dibunuh dan laki-laki menjadi budak. Dan kita melihat penyelamatan Allah akan bangsa ini melalui Musa. Mereka dibawa keluar ke tanah Kanaan. Dan di sanalah mereka kembali dibentuk oleh Yosua. Dan mulai merasakan kehadiran Tuhan melalui raja yang mereka pilih. Tapi ternyata di masa kerajaan sendiri mereka juga mengkhianat. Akhirnya bangsa ini dihukum dan pecah. 11 suku menjadi Israel Utara yang menyembah Baal, tidak lagi mengenal Tuhan, dan hanya satu suku, yaitu Yehuda, yang menjadi sebutan bagi bangsa Israel, pengikut Tuhan sampai akhir, yaitu orang Yahudi. Jadi Yehuda atau Yahudi berasal dari kata suku Yehuda. Mereka telah menganggap budaya mereka adalah agama mereka. Dan dari keturunan Yehuda inilah lahir Yesus Kristus. Dan kembali diingatkan, di masa itu mereka harus merasakan penindasan kembali
oleh Babel, oleh Raja Nebukadnezar yang kedua. Di mana kehancuran bait suci yang di Yerusalem sebagai pusat ibadah telah dihancurkan oleh Babel, dan bahkan seluruh umat Tuhan kehilangan tanah dan pusat peribadahan mereka. Yang paling mengerikan, identitas sebagai umat pilihan sudah mulai hilang dan pudar. Dulu menjadi kebanggaan bagi mereka bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Tetapi pada akhirnya bangsa Israel pecah dan hanya tinggal yaitu suku Yehuda, dan mereka disebut orang Yahudi. Mereka pun mengalami kehancuran walaupun hanya tinggal sisa satu suku bangsa ini. Ini sangat menyakitkan. Dan ini juga kita rasakan dampak dari penjajahan yang kita alami, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika budaya kita dihancurkan, identitas kita dihancurkan. Coba lihat dampak dari penjajahan di Tanah Batak. Di masa-masa penjajahan, orang-orang Batak secara sederhana lebih suka memberi nama anaknya orang-orang Eropa. Michael, Frank, Johan. Tidak ada lagi yang bangga memberi nama anaknya nama Batak, Citiur, Porlan, Cibangi Hutan. Dia lebih bangga dengan produk-produk atau nama-nama yang berbau barat. Dan orang barat merasa bangga karena budaya mereka dianggap terbaik. Dan ini penjajahan yang luar biasa. Bukan hanya penjajahan budaya, tapi mental kita juga dirubah menjadi mental di mana kita menganggap barat menjadi kelas atas dan kita kelas bawah. Akhirnya kita meniru-niru cara berpakaian mereka. Ibu-ibu suka kebaya, laki-laki suka pakai jas, pakai dasi. Kemana-mana orang yang putih dianggap lebih baik, maka semua perempuan harus beli kosmetik supaya memutihkan wajahnya, walaupun setengah badannya hitam atau coklat, yang penting wajah putih. Dan berusaha meluruskan rambut, seperti barat dengan sekali seminggu rebonding. Dan berusaha memancungkan hidung seperti orang Korea, operasi plastik untuk hidung dan wajah dan yang lain. Menganggap bahwa produk barat itu lebih baik. Begitu juga kriteria dari laki-laki atau perempuan melihat jodohnya. Kalau tidak tinggi atau tidak putih, itu bukan ukuran menjadi sebuah ketampanan bagi dirinya. Sehingga kita tidak menerima diri kita apa adanya. Begitu juga identitas mereka dihilangkan oleh Babel, bahwa gaya hidup mereka, bahkan agama mereka, bukti mereka untuk menyembah Tuhan mulai dimusnahkan. Bayangkan ketika dahulu nenek moyangnya sudah terbiasa beribadah ke bait suci, budaya dan tradisinya. Nah ini dia seperti mirip orang Batak. Sebelum kekristenan datang, dulu orang Batak itu agamanya adalah adatnya. Adat dan agama itu satu. Itu kenapa orang Batak lebih benci kalau dikatakan tidak beradat. Karena dia menganggap bahwa adat itu adalah murni atau tradisi yang berharga dari dirinya, dari pendahulunya, dari nenek moyangnya. Karena adat dan agama adalah satu. Begitu juga dengan orang Yahudi. Mereka telah menganggap selama ini budaya dan agama mereka itu satu. Lalu tiba-tiba semua peradaban itu dihancurkan. Ini penindasan yang luar biasa, yang begitu menyakitkan. Apalagi identitas kita telah dihilangkan. Afrika, Amerika Latin, dan Asia adalah negara ketiga yang sekarang disebut negara berkembang, adalah korban dari penjajahan. Di mana negara ketiga ini, negara-negara yang hidup di Afrika, Amerika Latin, dan juga Asia menganggap Eropa dan Barat adalah kelas nomor satu. Dan rasa percaya diri kita tidak ada jika berhadapan dengan orang-orang Eropa. Kita merasa mental kita di bawah mereka. Begitulah korban penindasan dan hidup di dalam penderitaan.
Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan ini kembali sesuai dengan kitab meratap. Ratapan Yeremia menggambarkan air mata yang tidak berhenti. Amanginang, kapan kita menangis? Masih ingat kapan kita menangis? Coba bayangkan ketika air mata kita tidak pernah berhenti menetes. Apa yang membuat air mata kita tidak pernah berhenti menetes? Karena pikiran kita terus terbayang dengan itu. Kenapa orang yang pacaran ketika mereka putus susah move on? Karena dia terus membayangkan hubungan mereka dulu yang indah itu. Kok bisa putus? Putus karena orang ketiga, apalagi karena sahabatnya, orang dekatnya, atau putus karena orang tuanya tidak menyetujui, karena mungkin si laki-laki atau perempuan miskin. Dan membayangkan dan terus air mata berurai. Ketika tidak putus-putusnya memori itu datang dan terus terngiang kata-kata, pengalaman dan semua yang dirasakan ketika bersama terus terbayang dan terpikir. Air mata tidak berhenti untuk menetes. Dan air mata adalah simbol dari penderitaan. Tidak ada orang di sini yang tertawa sambil menangis, ada? Saya pikir itu psikopat itu ya. Bisa tertawa sambil meneteskan air mata. Karena setiap orang yang meneteskan air mata adalah simbol kesedihan yang dialami. Begitulah perasaan yang dirasakan oleh orang Yehuda, oleh orang Yahudi, oleh Yeremia melihat ketika bangsa ini kembali terpuruk karena mereka sendiri tidak setia mengikut Tuhan, tidak benar-benar mengikuti keteladanan dan ajaran yang memang Tuhan ajarkan kepada pendahulu mereka, nenek moyang mereka. Ketika raja demi raja merasakan kemasyuran, kehebatan, kekuatan, mereka lebih mengandalkan dirinya, mereka lebih mencintai dirinya. Bahkan Salomo sendiri menikah dengan perempuan lebih dari 1.000 orang dengan selir 700 orang. Dan bahkan dia memberikan ruang dan kesempatan kepada setiap istrinya untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka, menyembah batu, bal dan siapapun yang mereka percayai. Dan awal kehancuran yang luar biasa ketika Tuhan yang diberikan kesempatan oleh Tuhan kepada Salomo membangun bait Allah, karena Daud tangannya telah dipenuhi darah peperangan. Tapi ternyata Salomo mengulangi hal yang sama dengan tidak setia dan meneruskan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, inilah kejujuran iman dari Nabi Yeremia. Bahwa orang percaya boleh membawa kesedihan terdalam kepada Tuhan. Kita tidak perlu menutupi rasa sedih dan pedih kita. Karena melalui ekspresi itu, kita dipuaskan dan benar-benar merasakan bagaimana rasanya ketika kita telah ditinggalkan, bahkan kehilangan. Tetapi Nabi Yeremia melalui ratapan ini mengajarkan kepada bangsa Israel untuk terap hidup di dalam doa. Bahwa doa adalah jalan mereka untuk boleh menyatukan kembali dan bersama dengan Tuhan. Bahwa dengan doa, pergumulan mereka, pengalaman mereka, menguatkan kembali iman mereka untuk kembali kepada Tuhan. Ini yang menarik Bapak dan Ibu, berbicara mengenai doa, pray. Saya melihat khas orang-orang Korea, memang di kita juga ada filosofi berdoa, doa, orait labora, berdoa dan bekerja. Benar, doa itu bukanlah hanya seremonial. Doa itu bagi orang Korea adalah, mereka mengatakan doa adalah acts, ACTS, action atau tindakan. Mereka mengatakan bahwa doa itu, ACTS,
X atau tindakan action, E adalah adoration. Di dalam doa yang pertama adalah adoration, penyembahan. Menyembah Tuhan. Bersujud dan menyembah Tuhan. C, confession. Setelah menyembah dan memuji Tuhan adalah confession, pengakuan. Mengakui siapa dirimu di hadapan Tuhan. Apakah kau masih menganggap dirimu lebih hebat dari Tuhan? Apakah engkau merasa dirimu masih lebih hebat, berkuasa, lebih pintar dari Tuhan? Akui siapa dirimu di hadapan Tuhan. Akui atas apa yang kau lakukan di hadapan Tuhan. Akui atas semua perbuatan, kelemahanmu, kekuranganmu, kejahatanmu. Akui melalui confession. ACTS, H, and T, Thanksgiving. Yang berikutnya adalah berterima kasih dan bersyukur. Penyembahan, pengakuan, dan bersyukur. Bersyukur atas apa hidup yang diberikan Tuhan atas dirimu. Dan S yang terakhir, ACTS, supplication, permohonan. Meminta, bermohon kepada Tuhan. Bermohonlah. Bukan memerintah Tuhan, bukan memaksa Tuhan, tapi memohon. Permohonan. Dan di dalam doa adalah ungkapan secara keseluruhan adalah pemujian, penyembahan, pengakuan, ucapan syukur, dan permohonan. Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin kalau ditanya, kalau kita berdoa lebih banyak apa? Lebih banyak apa ketika kita berdoa kepada Tuhan? Apakah kita pernah mengingat Tuhan yang pertama melalui puji-pujian dan penyembahan? Melalui pengakuan dirimu dan ucapan syukur dalam dirimu. Yang bukan hanya memohon dan meminta saja. Dan firman Tuhan hari ini melihat bahwa penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel atau orang Yehuda adalah kebangkitan ketika mereka benar-benar mengimani. Doa menjadi hubungan yang terbaik, mengembalikan bagaimana mereka di masa dulu tetap ada dan bersama dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua di ayat 52-54 bahwa penderitaan dan penganiayaan itu. Penderitaan dan penganiayaan itu adalah gambaran di mana mereka diburu, dilempar ke dalam lubang. Bahwa ini adalah cerminan hidup kebinasaan. Hampir binasa, hampir tiada. Pengalaman ketika kita benar-benar ditinggalkan. Penderitaan di mana Allah yang dulu mencintai dan mengasihi umatnya telah meninggalkan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, bukanlah Allah yang meninggalkan kita. Tapi sesungguhnya kitalah yang meninggalkan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, belum tentu ketika kita terus rajin bergereja, rajin berdoa, memuji Tuhan, belum tentu kita bersama dengan Tuhan. Karena kita sering menganggap bahwa jika ibadah ini, doa ini, pujian ini hanya seremonial, tidak ada gunanya. Tetapi bagi Tuhan yang dimaksud dengan penderitaan itu, penderitaan dan penganiayaan itu adalah salib yang harus kita pikul. Bagian dari panggilan kepada kita bahwa engkau berbeda dari dunia ini. Kau harus keluar dari zona nyaman. Bahwa penderitaan bukanlah suatu kutukan, tapi sebuah sikap karakter yang memang berbeda dengan dunia ini. Tapi persoalannya, apakah masih ada generasi kita yang siap memikul salib? Masih adakah di antara kita yang mau memikul salib seperti Kristus? Dan Tuhan telah menunjukkan bagaimana penderitaan bukan dihindari dan tidak meninggalkan dan lari dari penderitaan. Tapi Dia menempuh jalan itu. Menunjukkan bahwa setiap kita pasti akan menderita. Tapi apakah kita menyerah dengan penderitaan? Kita apakah meninggalkan Tuhan dengan penderitaan itu?
Tetapi penderitaan itu membuat dirimu semakin berakar di dalam Tuhan. Seperti paku yang dipukul oleh martil, semakin keras dipukul, semakin menancap lebih dalam. Semakin berat beban penderitaan, semakin engkau berakar di dalam Tuhan. Dan tak satu pun yang akan menggoyahkan dirimu. Tak satu pun pengaruh dunia ini yang akan menggodamu. Karena kau berakar, ditancapkan di dalam Tuhan itu. Berakarlah di dalam Kristus. Hiduplah di dalam Kristus berarti berakar di dalam Kristus. Karena ketika kita hidup di dalam Kristus, tak satu pun tantangan di dunia ini yang mampu menjatuhkan dan merobohkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan hari ini sungguh mengingatkan kita bahwa Tuhan berpihak kepada kita. Dulu di masa-masa kecil saya sering melihat lukisan jejak kaki di pantai. Mengingatkan saya bahwa ketika cerita seseorang melihat jejak kaki di pantai itu adalah cerita dia bersama dengan Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan lihatlah gambar ini. Di awal kebahagiaan sukacita kita ada 4 jejak kaki, artinya 2 pasang jejak kaki di situ. Tapi di masa-masa saya mengalami penderitaan dan kesusahan, lihatlah hanya sisa 1 pasang jejak kaki atau 2 jejak kaki. Yang artinya menurut dia Tuhan meninggalkan dia di dalam penderitaan itu. Menurut dia Tuhan hanya ada ketika kita bersukacita. Tapi ternyata Tuhan menjawab dan mengatakan melalui refleksi tulisan itu, anakku, jejak kaki itu bukanlah jejak kakimu, tapi itu adalah jejak kaki saya. Lalu saya di mana? Pada saat kau menderita, pada saat kau mengalami kesusahan, saya menggendongmu, saya mengangkatmu. Karena kau tidak akan pernah mampu menghadapi penderitaan dan kesusahan itu kalau tidak bersama dengan aku. Bapak Ibu Saudara terkasih, penderitaan, kesusahan silih berganti datang dalam kehidupan kita. Tapi diingatkan kembali ketika engkau mengalami itu, mungkin air mata yang menetes terus, ingatlah. Kesedihan, penderitaan itu sampai kepada Tuhan. Dan ingat, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Justru Dia akan bersamamu, menopangmu, menghadapi semuanya. Dan di saatnya kau akan mengatakan, Tuhan bersamaku. Dan Dia membimbingku, mengarahkanku sampai ke dalam kesuksesan. Bapak Saudara terkasih, inilah godaan kita seringkali mengikut Tuhan. Seringkali kita sebagai anak muda gampang tergoda, mungkin dengan nilai-nilai yang harus mencapai cum laude di kampus. Apapun kita lakukan, yang penting cum laude. Baik melakukan hal-hal yang tidak benar, bahkan kita harus plagiarisme, mencontek dan yang lain, bahkan menjilat dengan bapak ibu dosen. Jangan. Biarlah engkau berproses dibentuk dengan Tuhan dan jauhi godaan ini. Buat apa kau cum laude, tapi tidak ada apa-apa ilmu yang ada dalam dirimu. Tapi persiapkan dirimu. Justru ketika engkau menghadapi banyak tugas dan banyak hal yang dibebankan kepadamu, saat itulah kau ditempa untuk lebih kuat. Bukanlah penderitaan, tapi Tuhan mendekatkan dirinya padamu untuk dikuatkan melampaui semuanya. Allah selalu membuka diri untuk kita. Bahkan Pengkhotbah 7 ayat 1-4 mengatakan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, dan hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Artinya,
Ketika engkau semakin bergumul dalam penderitaan dan hidup di dalam itu, sesungguhnya Tuhan membentuk dirimu untuk semakin berhikmat. Dan bahkan dikatakan firman itu, jauhi tempat-tempat pesta, tempat-tempat sukaria, yang kau menganggap dirimu bisa merasa nyaman jika kau pergi ke kelabing, jika kau hanya pesta-pesta pora, berfoya-foya. Justru semakin kau berfoya-foya, berpesta-pesta, bahwa kau telah menghilangkan diri Tuhan di dalam dirimu. Tapi kosongkanlah dirimu, tempatkan isi Tuhan dalam dirimu, di mana Tuhan akan membentuk dirimu semakin kuat dan sanggup melampaui semua tantangan dan penderitaan itu. Amin. Semakin zona nyaman yang kau pilih, sesungguhnya kau tidak memilih Tuhan dalam hidupmu. Tapi biarlah tantangan dan pergumulan itu engkau lampaui. Dan katakan dalam doamu, Tuhan, berikan saya hikmat, kekuatan dan kuasa darimu untuk melampaui semua penderitaan ini. Menghadapi semua tantangan pergumulan ini. Bukan Tuhan, hindari saya dari cobaan-cobaan ini. Atau kau meninggalkan semua tantangan itu dan cobaan itu. Tuhan ingin engkau menghadapinya. Tuhan engkau menginginkan engkau ada untuk membuktikan dirimu sebagai anak Tuhan di sana. Yang terakhir, menutup khotbah ini, jangan takut. Ayat 57. Jangan takut. Walaupun di dunia ini banyak hal yang menakutkan kita. Tapi di dalam Tuhan kita dipakai untuk menghadapi ketakutan ini. Bahwa puncak dari firman Tuhan hari ini adalah sebuah kekuatan penghiburan untukmu. Bahwa Tuhan dekat ketika dipanggil. Tuhan ada bersamamu, selalu ada di dekatmu. Bahkan di dalam dirimu jika engkau memanggil Dia. Jika engkau menyadari kehadiran Dia, menegaskan bahwa Tuhan telah memberikan anugerah buat kita, sola gratia. Allah mendekat bukan karena usahamu, bukan usaha manusia, melainkan karena kasih karunia-Nya. Kata jangan takut adalah Injil yang menembus ratapan. Ratapan kesusahan yang kau anggap menjadi jalan buntu dalam hidupmu. Bahwa Tuhan ingin menancapkan imanmu berakar dalam dan lebih dalam lagi. Seperti pohon yang tidak akan tergoyahkan lagi oleh angin kencang dan hujan badai. Karena engkau menancap dalam, berakar dalam di dalam Tuhan. Bahwa imanmu harus berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Bahwa janji Kristus yang hadir di tengah-tengah penderitaan. Hadapi penderitaan dan hidup dalam penderitaan adalah sukacita di dalam Kristus, membuktikan kita adalah anak-anak Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini menguatkan kita sekali lagi, saya membacakan. Di ayat 57, engkau mendekat ketika aku memanggilmu dan engkau berfirman, jangan takut. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kau telah mengajari kami melalui firman-Mu, agar kami bisa menghadapi segala badai yang datang menerpa hidup kami. Dan ketika badai datang, kami telah mengantisipasi dengan rasa takut dan khawatir yang telah Kau berikan kepada hidup kami. Kami hidup di dalam Kristus, bahwa kami harus berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, agar Tuhan bersama-sama dengan kami menghadapi segala tantangan dan pergumulan dalam hidup kami. Dan Engkau memberikan anugerah dan berkat buat kami, sehingga bagi setiap kami yang tahan di dalam segala penderitaan itu, tekun atas semua tantangan pergumulan itu, Tuhan memberikan kepada hamba-Mu dan kami semua hikmat dan kuasa Tuhan, sehingga kami Engkau panggil menjadi saluran berkat, menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Tuhan, kami bersyukur dan berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hadir beribadah malam pada saat ini, pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, seluruh orang tua kami
yang di dalam kelemahan fisiknya, dalam sakit penyakit tubuhnya, Engkau pulihkan dan sembuhkan. Dan kami yang menderita atas sakit penyakit dalam tubuh kami, yang masih berobat dan dalam perawatan, Kau pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan dan anak, jika Tuhan mereka telah Kau pertemukan menjadi pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Berikanlah keturunan bagi keluarga mereka. Mereka akan mempersembahkan anak yang telah Kau berikan kepada keluarga mereka untuk saluran kasih dan berkat Tuhan. Begitu juga jemaat-Mu yang telah dewasa. Mereka yang telah bergumul dalam hidupnya untuk menemukan pasangan hidupnya yang takut akan Tuhan dan mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mempertemukan pasangan hidup buat mereka. Dan mereka hidup dalam keluarga yang setia akan Tuhan. Dan kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini menempuh studi perkuliahan dan sekolah, baik melalui studi mereka, Engkau memakai mereka menjadi saluran berkat Tuhan untuk tetap setia. Mereka berhikmat dari Tuhan, belajar dengan baik, dan mereka adalah generasi yang Kau pakai sebagai generasi penerus yang percaya akan Tuhan di masa depan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh penatua Amanginang Sintua kami yang melayani di sini bersama hamba-Mu pendeta kami, dan seluruh keluarga mereka Engkau berkati. Seluruh pelayan yang telah mempersembahkan hidupnya sebagai tim leader, song leader, tim musik. Biarlah seluruh jemaat-Mu Kau persatukan untuk melayani Tuhan dan meninggikan dan memuliakan nama Tuhan saja. Jadikan semua kami Tuhan menjadi saluran berkat, dan kami menjadi teladan, dan nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami dan segala tugas dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Menghantar kita memberi korban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat kita semua. Salam kepada Bapak Ibu sekalian. Sedikit pemberitahuan pada